Kalian ingin tahu caranya settingan POV sinematik seperti ini untuk action cam kalian? Buat kalian pecinta motovlog, tonton videonya sampai habis, karena di video ini saya akan ulas step by step caranya sampai tuntas. Simak videonya sampai habis, let's go! Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya jika kalian suka. Apabila kalian ada pertanyaan ataupun saran, tulis di kolom komentar ya. Support terus channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat konten touring ke depannya. Untuk settingan yang saya gunakan ini adalah settingan umum, jadi bisa kalian gunakan juga ke action cam selain merek DJI. Ini adalah helm saya yang biasa digunakan untuk touring dan membuat konten. Mereknya INK Terra 2. Dengan action cam DJI Osmo Action 4 ditambah dengan DJI Mic 2, dan jangan lupa ND filternya yang terpenting. Fungsi ND filter itu apa? Jadi fungsi ND filter itu ada 3 sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu mengurangi overexposure, yang kedua mengontrol cahaya dalam video, dan yang ketiga memberikan efek gerakan atau motion blur. Lah bang, kalau pakai ND filter saja sudah ada efek motion blurnya, kenapa harus disetting lagi? Ya kalau kalian cuma mau poin ke 1 dan kedua, ya nggak usah disetting-setting teman-teman. Palingan gambar kalian akan menjadi low exposure atau gelap tanpa adanya efek natural motion blur. Di sini saya mewajibkan menggunakan settingan manual ya teman-teman, dengan exposure ISO auto 100 sampai 1600. Fungsinya untuk apa? Agar menjaga pencahayaan selama di perjalanan, karena cuaca di jalan tidak menentu. Untuk angka maksimal 1600 masih terbilang aman dari noise. Kemudian settingan EV-nya. Di sini EV saya menggunakan -2.3. Kenapa pakai -2.3? Jawabannya agar mendapatkan banyak cahaya selama perekaman. Jadi simpelnya, semakin tinggi angkanya maka akan semakin sedikit mendapatkan cahaya. Kalau semakin rendah ya kamera kalian akan mendapatkan tambahan cahaya. Gitu teman-teman kurang lebihnya. Settingan berikutnya adalah shutter speed. Di sini saya menggunakan 1/50 shutter speednya. Loh, kok pakai shutter speednya rendah banget bang? Nanti saya jelaskan pada kesimpulan dan alasan dari semua settingan ini ya teman-teman. Untuk resolusinya sesuaikan kapasitas memori kalian. Kalau saya biasa menggunakan 2,7K dengan FPS 25. Kenapa nggak pakai FPS 60 aja bang? Tenang, berapapun FPS-nya bisa dipakai dan nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa dari semua settingan ini di akhir video ya teman-teman. Nah, untuk ND filternya, kalau saya biasa menggunakan ND filter 16 atau 32 karena menyesuaikan dengan settingan yang saya gunakan ini teman-teman. Dan untuk settingan yang saya gunakan dengan ND filter 16 ataupun 32, cahaya yang diterima bisa dibilang seimbang. Sisanya tinggal menyesuaikan pada saat proses editing. Oh ya teman-teman, ini ada tambahan buat kalian yang nggak mau ribet grading warna nih teman-teman. Lebih baik fitur D-Lock-nya dimatikan saja. Buat yang senang oprak-aprik warna bisa kalian nyalakan. Seperti saya biasa menyalakan D-Lock-nya karena saya senang sekali untuk mengoprak-aprik warna. Kalau kalian berminat untuk lens yang saya gunakan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya bagikan lens yang biasa saya gunakan. Oke teman-teman, sudah masuk di penghujung video. Setelah penjabaran settingan tadi, ada beberapa alasan kenapa saya pakai shutter speed rendah dan juga FPS yang rendah. Jawabannya, untuk mendapatkan hasil gambar sinematik, motion blur yang natural ada pada pencahayaan yang masuk selama perekaman berjalan. Kita buat settingan seolah-olah overexposure atau settingan cahaya yang tinggi, dan ditambah ND filter untuk memfilter atau menetralisir cahaya overexposure tersebut. Jadi settingan shutter speed yang saya gunakan bersangkutan dengan FPS yang saya gunakan. Simpelnya,
Jika kalian menggunakan FPS 60, maka kalian harus menggunakan shutter speed 1/120. Untuk rumus shutter speednya yang digunakan harus lebih tinggi 2 kali lipat dari FPS yang digunakan. Nah, gimana nih teman-teman dari penjabaran yang tadi saya sebutkan? Rumusnya lumayan rumit ya? Enggak lah ya, kalau masih kurang paham kalian bisa tanyakan lebih lanjut di kolom komentar ya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi daging buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya. Sampai berjumpa kembali di video touring berikutnya. Assalamualaikum.